Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya petani kopi yang ada di Dusun Gunung Sari ini. Jadi kemarin saya dapat pesanan dari teman-teman bahwasanya pengen belajar edukasi tentang kopi. Karena saya basicnya seorang petani, di dunia kopi ada beberapa peralatan. Saya jelaskan dulu. Ini ada cangkul, ya sudah tahu semuanya. Ini cangkul, ini golok, ini sabit, geraji, dan gunting. Ini sebagian besar petani kopi harus punya ini. Ini cangkul ini untuk dipergunakan untuk pemupukan, untuk bikin rorak kalau di dunia. Jadi tanaman kopi itu sebelahnya ada lubang, itu fungsinya untuk angin-angin dan menyimpan rumput ataupun hasil potongan dari ranting-ranting kopi itu. Kalau golok ini jadi kita gunakan pembersihannya menggunakan sabit, bahasa lokalnya arit. Dan gunting ini ketika panen sambil melakukan pemangkasan, karena kopi kalau tidak dipangkas dengan ranting-ranting yang tidak produksi lagi, tahun depan produksinya berturun, pasti jatuh. Karena banyak petani kan jenengan kopi itu tahun ini bagus, besok jelek, itu akibat dari perawatan yang kurang maksimal. Selain dari cuaca, kalau tahun ini memang merata, produksi agak menurun karena memang cuacanya. Ini sedikit alat-alat yang digunakan. Ada satu lagi, kalau di Robusta itu sistemnya disambung, jadi kita gunakan pisau kecil untuk penyambungnya. Jadi pisaunya harus khusus. Saya tidak suka pabrikan, sewa alatnya, saya bikin memang manual sendiri. Sebenarnya karena kalau pabrikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan selera tangan kita, jadi saya bikin sendiri dari bahan yang lumayan bagus, nanti lebih tajam. Kalau pabrikan itu digunakan biasanya kalau kita belinya bukan yang standar yang mahal sekalian, digunakan 1-2 kali sudah bocor. Ini digunakan untuk proses penyambungan. Jadi hari ini kita nanti jalan-jalan di kebun. Mohon maaf kebunnya kita ngambil yang dekat karena permintaan kemarin, jadi tanamannya belum begitu bagus. Yang penting nanti menjenengan mengenal jenis-jenis tanaman kopi seperti itu, dari Robusta dan Arabica. Kebetulan di dekat-dekat ini kalau yang di bawah-bawah nanti itu Arabicanya belum ada yang merah, jadi untuk edukasi proses pemetikannya kita lakukan di sini karena ada sampel yang kita tinggal semua. Ayo lanjut. Belum mengetahui klon-klon tentang kopi, karena kopi yang ditanam di sini itu hasil peninggalan pabrik yang dulu. Jadi tidak ada sejarah, belum ada track record atau kita telusuri sejarahnya, klonnya belum ada tersebut, karena di pembukuannya pabrik yang dulu pun tidak disebutkan klon-klon kopinya. Dan saat kami mengundang para ahli klon, mereka tidak berani mengatakan ini klon apa. Tapi masyarakat lokal karena mengatakannya ini KT gitu. Jadi masyarakat lokal itu tidak tahu kopi Arabica dan Robusta, taunya KT dan Busta. Ya, kemungkinan hasil dari penelitian dari sejarah belakang, KT kita ambil Kartika Sari. Kartika Sari yang A. Jadi Kartika Sari itu ada A dan B. Hasil dari lihat daun dan buahnya, pohonnya, setelah kita coba pelajari sendiri, itu KT itu singkatan dari Kartika Sari. Makanya klon Arabica ini bisa dikatakan yang ada di Gunung Sari ini Kartika Sari. Tapi kalau mulai dari sekarang kita sudah mulai beli bibitnya dari benih balai pertanian yang resmi mengeluarkan klon. Jadi mungkin 5 tahun ke depan akan muncul di sini klon-klon kopi itu. Kalau sekarang kita belum berani. Jadi kalau beli kopi green bean di Gunung Sari, di Mesra Balong ini kebanyakan belum tahu ini klonnya apa, tidak bisa menentukan. Hanya prediksi saja dari teman-teman ini Kartika Sari, karena saat kita berikan sampel ke para peneliti klon itu juga nggak berani ngambil resiko, karena bisa terjadi sudah menjadi silang perkawinan dan sebagainya seperti itu. Nah, terus lanjut, kopi yang mulai saya pelajari agar meningkatnya penjualannya, petiknya harus merah. Jadi ada perbedaan petik kopi Arabica dan Robusta. Di sini kalau kopi Arabica tanpa disambung, kebanyakan tanpa disambung karena dari hasil semen tidak perlu proses penyambungan. Kalau Robusta rata-rata
ditanam nanti ada penyambungan, karena kalau robusta itu ditanam 5 tahun baru mau berbuah, itu dengan perawatan khusus. Kalau arabica ditanam 2 tahun sudah panen. Ini aja 5 tahun sudah panen 4 kali pohonnya. Jadi kan tahun pertama sudah mulai buah, sudah mulai ajaran. Nah, ini sampel sedikit contoh panen untuk arabica ya. Ini sudah ada yang merah, yang dipanen itu yang merah sempurna seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini belum kita panen, karena nanti di pasca panennya akan menyulitkan. Karena di arabica banyak proses yang dilakukan. Misalnya full wash, kalau di full wash yang seperti ini untuk mengelupas kulitnya masih agak sulit. Nah, tapi kalau yang merah itu mudah ya terkelupasnya. Kalau full wash itu kan nanti dikupas kulitnya terus direndam gitu. Dan ini adalah panenan awal. Ketika panenan awal memang harus dilakukan pemanenan karena cenderung banyak kerusakan. Dia sebenarnya belum matang sempurna, tapi harus dipanen agar tidak menular pada tanaman buah yang lain. Contohnya ini yang kita ambil. Nah, dia pasti sebelahnya sudah dimakan hewan gitu. Ya, kutu buah. Jadi dimakan. Dia sebenarnya masuknya mulai dari dia degan sudah masuk, tapi ketika ini kita biarkan, dia akan keluar, hewannya itu akan keluar, akan berkembang biak di luar, dan nanti tahun depan lagi akan semakin banyak. Makanya ini harus dipanen. Yang merah itu harus tetap dipanen meskipun banyak yang kopong. Makanya hampir di angka 70% kopong nanti kalau kita rimbang banyak yang dibuat. Tapi harus dilakukan karena agar mata rantai hama itu terputus. Untuk arabica cara petiknya harus satu-satu seperti ini, gini. Nah, berbeda dengan robusta. Kalau robusta langsung gini berani, kalau sudah merah ini berani. Kalau arabica tidak berani, karena di arabica itu ini tahun depan ini mau buah lagi. Kalau di robusta nggak mau. Nah, jadi ini nanti tahun depan akan berbunga berbuah lagi. Nah, itu cara panennya. Lanjut. Kenapa para petani yang saya lakukan ini untuk mengedukasi masyarakat, karena belum semua ya di sini. Saya pelajari panen ya sambil panen gitu, tanpa ada perawatan khusus. Sebenarnya kalau memang dilakukan dengan benar, saat panen yang perlu dipangkas ya dipangkas. Misalnya contoh ini kan rusak, ini sudah rusak, harus dibuang ya sudah. Nah seperti ini termasuk penyakit, harus dibuang agar tidak tahun depannya tidak menular. Nah ini harus dilakukan sambil panen. Nah, kenapa banyak tidak melakukan? Karena lama. Bikinnya nanti setelah pasca panen dilakukan pemangkasan. Tapi biasanya sudah ditinggalkan. Akhirnya tahun depan buahnya. Terus kalau ini sebagai sampel bisa continue. Nah ini tadi kalau cangkul saya bilang rora, ya ini ditaruh di lubangnya sebagai pupuk alami yang ada di sini. Dan ini nanti kalau sudah dimasukkan, kalau yang rusak-rusak ini bisa ditimbun agar penyakitnya juga. Jadi ada pemisahan ranting yang bagus dan tidak, itu ada roraknya sendiri. Nanti yang jelek ini nanti ditimbun, penyakitnya hilang. Kalau yang bagus misalnya kita sambil melakukan pewiwilan seperti ini harus dibuang karena ini mengganggu dia. Yang kecil-kecil ini nanti juga tidak akan berbuah kalau kita biarkan. Nutrisinya tetap makan tapi tidak berbuah. Yang kalau mau ini tumbuh kayak gini, ada pupus barunya gini, biasanya itulah ranting yang digunakan untuk jenis arabica. Jadi kalau yang rusak-rusak gini ya dibuang saja. Kalau arabica memang perawatan pengambilan wiwil harus benar-benar ekstra. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum. Maksudnya kalau robusta sambung itu diapain? Jadi tanaman yang baru ditanam umur 1 tahun atau 2 tahun, misalnya contohnya dia naik ke atas gini ya, ini pohonnya pohon naik atas, ini satu batang gini, ini untuk robusta. Atau nanti kita praktekkan, karena ini kita baru sampel di robusta, nanti kita lihatkan cara nyambung bagaimana seperti itu ada. Ini untuk robusta. Monggo teman-teman, di sini kan sudah ada penjelasan sedikit tentang kopi arabica, atau mau nyoba-nyoba gunting, ranting. Jadi
misalnya batang besar segini masih mampu, tapi harus ada tekanan tangan kita dari sini, ini turun ke bawah kalau kita gunting. Ya ini saya potong ya mana-mana. Ini ditekan, tapi kalau kita tanpa ada tekanan ini nggak mau patah, tapi harus ada tekanan ini turun ke bawah. Iya, didorong ke bawah. Kalau guntingnya begini berarti tarik ke atas. Harus posisinya ini yang ditekan lagi. Itu kalau batang besar. Kalau tidak mampu ya gunakan gergaji atau gunting. Ini sedikit tentang Arabica. Mau coba panen monggo, kalau mau petik. Bawa sana satu. Kena lu. Sanggup ngawali musik ini. Ini juga. Pasca panen agar rasa buahnya tidak berubah dari karakter asli kopi itu. Tapi kalau ditimbun setelah panen ini ditimbun di rumah, kan petani biasanya ditimbun dulu 2 hari kemudian, bahkan dilakukan pasca panennya baru dijemur dan sebagainya. Itu akan merubah cita rasa. Jadi yang tercampur di situ ada hewan, ada rumput, ada kayu, ada tanah dan sebagainya. Dan itu akan diserap kopinya rasa itu. Itulah yang menjadi kopi asalan, rasanya berbeda dengan kopi yang dibrewed. Jadi maksimal sebenarnya saya pilih lagi ketika nanti saya pakai uler, kan kelihatan yang yang kopong dan tidak. Sayang rimbangnya nanti sudah bentuk seperti ini, pasti ada yang terendam. Dan yang terendam itu coba saya roasting, ya rasanya itu tadi ketemu ada aroma tanahnya. Meskipun sudah dilakukan seperti ini, karena dia dari degan sudah bercampur dengan ini, dan hewan ini kan mengeluarkan kotoran dia menyerap di sini. Ada lagi, meskipun dia cacat kayak gini, tapi dia tidak ini cacat karena nempel dengan batang dan sebagainya, tapi aman jalannya. Contoh kopi robusta, sudah ada lihat perbedaannya nggak dari batang kalau dengan yang tadi? Nanti kita lihat sampel yang berjejeran antara Arabica dan robusta. Tapi penjelasan sekarang kebetulan atas di Arabica seperti apa, robusta seperti apa. Ada kelihatan ya. Jadi untuk kopi Arabica ditanam harus ya, Arabica itu minimal kalau standarnya yang komen minimal di bawah di atas 1000. Kalau ini bawah 1000 sampai minimal DPL mampu hidup dan tumbuh. Seperti itu. Kalau Arabica harus di atas 1000. Tapi ketika suatu daerah itu sudah mengembangkan kopi Arabica, kita ngambil bibitnya di lokasi yang sama, turun di angka 900 kalau bibitnya dari yang lokasi yang sama itu bisa. Tapi kalau kita datangkan dari luar, biasanya akan berbeda. Karena dari luar itu pasti di 1000, kita bawa ke 900, ada perbedaan nanti. Pertumbuhannya akan berbeda. Tapi kalau saya nanam di atasnya ini 1000, terus tahun depan dia sudah 5 tahun ke depan sudah berbuah, sudah buat bibit, diturunkan ke 900 bisa. Tapi nanti kalau 900 turun ke 800 itu sudah sulit. Buahnya pasti sedikit. Nah, ini contoh kopi robusta. Buahnya berbeda. Kalau di Gunung Sari ini kopi robusta hanya diproses natural dan buah, tidak diproses honey, full juga, karena kita tidak punya alat untuk mengupas kulitnya. Memang sulit, saya coba proses pun nggak ada. Kalau ada bilang robusta full wash, saya belum yakin sebelum datang ke lokasi, karena untuk mengupas kulitnya itu sulit. Ini dipotong pakai gunting, terus dibelah pakai pisau tadi, dicarikan entres seperti ini. Ini entres namanya kalau di sini. Entres juga harus cari yang benar-benar bagus. Jadi cabang itu ada beberapa jenis. Ini contohnya. Kalau di dunia perkopian yang seperti ini itu dibilang tunas, dan ada lagi tunas cacing ya seperti ini harus dibuang seperti ini. Ini dibuang. Kalau kecil bisa ini, nah, seperti ini. Pengganggu seperti ini harus dibuang agar tahun depan bisa berproduksi. Ya ini termasuk karena cuaca saat tahun ini ya 2 tahun 3 tahun ini kurang maksimal. Ini sebenarnya buah, tapi dia mepet biasanya. Itu bukan tunas raja. Jadi perbedaannya tunas raja dan tidak ya ini tadi. Cabangnya. Nah, seperti itu. Ada yang mau dipertanyakan? Dan panennya kopi Arabica. Untuk kopi robusta kalau dilakukan proses pemunggungan seperti ini atau sambung itu 2,5 kali biasa.
kali 3 bisa seperti itu. Karena ini nanti bisa daunnya sampai ke sini kepung. Ini buah nanam. Kemarin di bulan Agustus kita lakukan pelubangan di sini karena sebenarnya itu harus 1 tahun. Setelah dilubang 60 kali 60 dikasih pupuk kandang, kita biarkan 1 tahun biar terurai terus bercampur. Jawa itu kan mau nanam berhektar bisa. Nah, kita untuk meningkatkan produksi kita sudah ada uji coba beberapa pohon tapi belum total di semua kebun itu dengan sistem padan. Jadi dengan lokasi misalnya 1/4 hektar yang tadinya hanya mampu 100 pohon, ketika kita lakukan di lancuran bisa nyampai hampir 500 untuk meningkatkan produksi. Karena permintaan Arabica saat sekarang masih cukup baik. Ini robusta. Karena ini mau sebenarnya dulu rusak bersama teman-teman kelompok tani, ini mau dibuat apa ya, romlot. Ini dimulai ditanam lagi. Ini kurang rapi mas tanamannya, berbuah ya orang, metu ya metu. Di tahun pertama pasca coba dilakukan pemangkasan. Ini namanya kali kuning. Kali kuning. Jadi ketingginya malah maju ini berarti. Jadi badan kita lalu taruh ini kita di sini. Apa boleh pegang nggak pak? Awal badan ini. Bisa nggak? Masuk dong. Ini apa? Ini lah, keburu kan.